Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai proyeksi peta. Nantinya di dalam proyeksi peta ini kita akan belajar mengenai pengertian proyeksi peta dan macam-macam proyeksi peta. Oke, kalau gitu langsung aja kita belajar mengenai proyeksi peta. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian proyeksi peta. Menurut Arthur Robinson pada tahun 1963, proyeksi peta adalah penyajian bidang lengkung ke bidang datar. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa proyeksi ini merupakan sebuah penyajian bidang lengkung, yang mana bidang lengkung itu sebuah bumi atau bentuk bumi, kemudian disajikan ke bidang datar menjadi sebuah peta. Pada kenyataannya, penggambaran bidang lengkung atau globe atau bola bumi itu tidak bisa dibentangkan begitu saja menjadi bidang datar tanpa mengalami perubahan atau penyimpangan, yang mana perubahan atau penyimpangan ini biasa kita sebut dengan distorsi. Lalu untuk mengurangi tingkat distorsi itulah diperlukan proyeksi peta. Oke, persyaratan proyeksi peta. Yang pertama, ada bentuk yang diubah harus tetap. Misalkan pada bumi, bentuk negara, bentuk benua Amerika itu misalkan bentuknya itu kotak, maka di peta itu bentuknya harus kotak. Ini misalkan aja ya. Kemudian yang kedua, ada luas permukaan yang diubah harus tetap. Misalkan nih, benua Amerika luasannya itu 1000 kubik gitu. Lalu maka di petanya harus sama dengan ukuran yang ada di bumi gitu. Oke, selanjutnya jarak antara satu titik dengan titik lainnya di atas permukaan yang diubah harus tetap. Misalkan jarak dari Semarang ke Jakarta misalkan 1000 km misalkan ya, maka di peta juga harus sama gitu. Kemudian sebuah peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah. Di sini misalkan dari Semarang menuju Pekalongan itu jalannya lurus gitu ya, maka di peta juga harus lurus. Lalu untuk dapat memenuhi keempat persyaratan dalam mengubah bidang lengkung menjadi bidang datar merupakan hal yang tidak mungkin. Jadi tadi persyaratan yang sudah Ibu sebutkan itu tidak mungkin terpenuhi semuanya. Apabila dipenuhi salah satu persyaratan, maka persyaratan lain pasti terabaikan. Misalkan hanya dipenuhi untuk bentuknya. Jika bentuknya sama, maka kemungkinan unsur-unsur lain atau persyaratan lain itu tidak terpenuhi. Artinya luasannya itu tidak sama, atau jaraknya tidak sama, atau petanya mengalami penyimpangan arah. Seperti itu. Kemudian akibatnya timbullah berbagai macam proyeksi peta yang dikembangkan oleh para kartograf, seperti proyeksi azimut, kerucut, silinder, homolografik, dan lain-lain. Oke, di sini ada jenis proyeksi peta, yang mana secara umum proyeksi itu dibagi menjadi 3, yaitu proyeksi azimut, kerucut, dan silinder. Untuk proyeksi azimut itu merupakan proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi yang berpusat pada satu titik, yang biasanya ini berpusat pada titik kutub. Pada gambar tersebut kalian bisa lihat ya, itu ada bola bumi, kemudian di bagian kutub selatan itu ada semacam bidang kotak yang mana merupakan bidang proyeksi. Kemudian di situ nantinya akan digambar sebuah peta berdasarkan bola bumi tersebut. Jadi proyeksi azimut ini berpusat pada satu titik, misalkan di situ titik kutub selatan, atau bisa juga kutub utara, atau bisa juga ekuator, atau titik lintang 45. Kita akan lihat macam-macamnya pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam proyeksi azimut. Ada 3 macam, yaitu proyeksi azimut normal, proyeksi azimut transversal, dan proyeksi azimut oblik.
Untuk proyeksi azimut normal itu bidang proyeksinya menyinggung kutub. Artinya tadi kertasnya itu ada di daerah kutub, baik selatan maupun utara. Kemudian kalau proyeksi yang azimut transversal itu dia menyinggung ekuator. Ekuator itu garis lintang pada garis lintang 0. Untuk negaranya itu contohnya Indonesia. Jadi dia menyinggung ekuator. Kemudian kalau proyeksi yang oblik itu dia menyinggung daerah 45, contohnya daerah sekitar negara Jepang. Oke. Selanjutnya ada proyeksi kerucut. Untuk proyeksi kerucut ini dia menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Nah, karena bentuknya kerucut, dia nanti akan melingkari pada daerah 45. Namun bisa juga melingkari pada daerah lain karena seperti proyeksi azimut tadi, proyeksi kerucut pun ada macam-macamnya. Oke, di sini ada proyeksi kerucut normal, transversal, dan oblik sama seperti proyeksi azimut. Untuk proyeksi kerucut yang standar atau normal itu bidang proyeksinya tegak lurus dengan kutub. Maka dari itu dia menyinggung daerah 45 untuk bidang proyeksinya. Kemudian untuk yang transversal itu dia searah dengan kutub atau tegak lurus dengan lintang 0 atau ekuator. Maka dia daerahnya menyinggung pada daerah kutub selatan dan utara dan juga daerah sekitarnya. Kemudian kalau yang oblik itu bisa kalian lihat ya, dia miring, jadi menyinggung kutub utara dan daerah ekuator. Kemudian selanjutnya ada proyeksi silinder. Proyeksi silinder itu menggunakan bidang silinder atau bidang seperti melingkari bola bumi gitu. Kalau teman-teman lihat itu dia, kalau kalian lihat itu mungkin seperti toples, jadi nanti di dalamnya itu ada bola bumi, kemudian bidang proyeksinya itu melingkari bola buminya, seperti itu. Untuk macam-macamnya juga ada 3, yaitu normal, transversal, dan oblik. Kalau normal itu dia bidang proyeksinya menyinggung ekuator, jadi bola buminya itu jadi bidang proyeksinya bentuknya seperti ini, kemudian menyinggung ekuator. Lalu untuk transversal itu dia menyinggung kutub, jadi untuk bidang proyeksinya itu seperti ini, kayak horizontal. Kemudian untuk oblik itu bidang proyeksinya miring, jadi dia lebih menyinggung daerah 45 seperti daerah Jepang dan sekitarnya. Kemudian selain itu juga ada proyeksi gubahan. Nah, proyeksi gubahan ini dibuat oleh para ahli atau para kartograf. Kartograf itu pembuat peta. Nah, di sini Ibu akan jelaskan 4 jenis proyeksi gubahan. Ada proyeksi Mercator, Moldwede, homolografik, dan proyeksi Bond. Yang pertama proyeksi Mercator. Untuk proyeksi Mercator ini merupakan proyeksi silinder normal. Nah, tadi yang silinder itu kan proyeksi yang bentuknya seperti ini. Kemudian yang normal yaitu yang menyinggung daerah ekuator, jadi bentuknya lurus seperti tegak seperti ini. Kemudian proyeksi ini digunakan untuk memetakan daerah ekuator seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Namun tidak cocok untuk memetakan daerah kutub karena akan terjadi distorsi. Karena kenapa distorsi? Karena di sini bidang proyeksinya itu menyinggung daerah ekuator, sedangkan daerah di kutub itu tidak tersinggung oleh bidang proyeksi, maka akan terjadi distorsi. Kemudian yang kedua ada proyeksi Moldwede. Proyeksi ini memiliki ciri tiap bagian mempunyai ukuran luas yang sama hingga ke wilayah pinggir proyeksi. Kalau yang tadi pada proyeksi Mercator itu luasannya berbeda karena terjadi distorsi pada daerah kutub. Semakin ke kutub semakin terjadi distorsi. Kemudian kalau Moldwede itu
Dia menyatakan bahwa tiap bagian memiliki ukuran luas yang sama hingga ke pinggir proyeksi, artinya sampai kutub pun dia masih sama ukurannya. Namun, proyeksi meloide ini diperbaiki oleh proyeksi homolografik. Pada proyeksi meloide, semakin ke arah kutub, ukurannya semakin kecil. Walaupun dia bilang luasannya sama, cuman di sini tergambarkan bahwa semakin ke kutub memang semakin kecil karena bidang proyeksinya yang melengkung. Kemudian proyeksi homolografik ini memperbaiki dengan cara membuat gambar bumi yang secara terputus untuk menggeser daerah distorsi ke lautan, artinya bentuk benuanya itu tetap sama, kemudian lautannya itu terpotong seperti itu, seperti pada gambar. Kemudian juga ada proyeksi Bond. Nah, proyeksi Bond ini menggambarkan sudut dan jarak yang benar pada meridian tengah. Lalu akan terjadi distorsi yang cukup besar apabila menjauhi meridian tengah. Nah, untuk sudut dan jarak ini biasanya digunakan oleh para pelaut yang akan melakukan pelayaran gitu. Jadi mereka harus menentukan sudut yang sama ketika akan berlaut untuk menentukan navigasi kapalnya. Berikut merupakan keseluruhan dari semua proyeksi. Di sini ada proyeksi yang secara umum, yaitu ada proyeksi normal. Normalnya ada azimut, kerucut, dan silinder. Kemudian transversal juga ada azimut, kerucut, dan silinder. Kemudian yang oblik atau miring itu juga ada azimut, kerucut, dan silinder. Lalu untuk proyeksi menurut para ahli itu tadi ada homolografik, Bond, Mercator, dan lain-lain. Nah, sekian untuk materi mengenai proyeksi peta. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada informasi kontak yang terdapat pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar.